Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Merekalah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai teman-teman, selamat datang di channel Taruna Panadagama, channel yang insya Allah penuh kebaikan dan keberkahan. Perkenalkan, saya Muhammad Krisna Panduwardani, atau biasa teman-teman saya manggil saya Krisna, santri kelas 10. Siap menemani teman-teman dan ayah bunda menjelang berbuka puasa pada Ramadan kali ini. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena karunia dan rahmat Allah, kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kita masih bisa merasakan tarawih, masih bisa sahur, menunggu berbuka, berburu takjil, dan masih banyak hal seru lainnya di bulan Ramadan ini. Tapi teman-teman, saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita kangen sama bulan Ramadan itu cuma kangen sama vibe atau suasananya saja. Tapi seharusnya yang kita kangen dari bulan Ramadan adalah karena besarnya ampunan dan rahmat Allah yang dibuka pada bulan Ramadan. Dan juga karena beberapa kebaikan itu bakal dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini, dan juga memanjangkan umur kita sehingga bisa bertemu kembali dengan Hari Raya Idul Fitri. Amin. Amin. Kami di sini santri Taruna Panadagama ingin kembali menemani teman-teman dan ayah bunda di rumah menjelang buka puasa dengan acara podcast yang seperti pada tahun-tahun lalu telah berjalan. Alhamdulillah tahun ini bisa kembali dilaksanakan. Pada kali ini kami ingin bercerita, berkenalan sekaligus membahas biografi tentang orang-orang soleh pada masa-masa terdahulu, yaitu mereka adalah para tabi'in. Teman-teman tahu nggak siapa itu para tabi'in? Ya, betul. Para tabi'in adalah orang-orang terbaik setelah masa sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang Rasul sebut. Jadi Rasul itu pernah bersabda, 3 generasi terbaik setelah beliau, yaitu adalah para sahabat, para tabi'in, dan setelah itu adalah para tabi'ut tabi'in. Jadi walaupun sebenarnya para tabi'in ini mereka adalah orang-orang yang tidak bertemu Rasul, tapi mereka berguru langsung kepada para sahabat, dan juga mereka wafat dalam keadaan Islam. Ilmu-ilmu mereka itu adalah sebagai mutiara dan pelita bagi peradaban yang mesti kita jaga sampai saat ini. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh 2 teman baik saya. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini pada puasa kan?
Alhamdulillah. Puasa ya, masih hari pertama, harusnya masih semangat buat puasa. Nah, sebelumnya bisa kita kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka kenalan ya. Kalau mau sayang-sayang nanti dulu. Kita masih SMA. Mungkin bisa dari Mas di sebelah kiri saya berkenalan diri. Saya berarti. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ahsanul Fikri. Biasanya dipanggil Fikri sama teman-teman. Sigri. Saya sekarang kelas 11. Kelas 11. Ya, asal saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Masnya umur berapa, Mas? Umur berapa ya? Tahun ini 18. Oh, 18 ya. Bulan Mei. Masnya kayaknya di acara podcast yang tahun lalu pernah ikut ya? Iya, kemarin. Yang video tentang apa itu, Mas? Temanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kekhalifahan Abu Bakar. Itu kan pada apa ya? Kekhalifahan Abu Bakar itu kan banyak sekali kan orang yang murtad. Ya. Tentunya ya Abu Bakar tidak diam. Nah, akhirnya Abu Bakar ya mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Oh iya. Oh. Yang itu juga ada kaitannya dengan negeri Syam ya, Mas? Iya. Kan pas itu kan negeri temanya Syam, tentang negeri Syam. Palestina. Ya. Alhamdulillah kali ini bisa ikut lagi acara podcast ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Halo, nih Mas yang di sebelah kanan saya nih. Kayaknya belum pernah terlihat di acara-acara podcast yang lalu-lalu ya, Mas? Iya. Berarti baru kali ini ya? Pertama Baru kali. kali Ya? ini. Oke. Perdana. Mari Mas, bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aiman Sofa. Biasa dipanggil teman saya ya Aiman. Iman. Sekarang kelas 10. Kelas 10 berarti seangkatan saya ya, Mas? Ya, Masnya dari mana? dari Kalimantan Timur, Samarinda. Samarinda. Sekarang umur berapa, Mas? Sekarang umur 16 16. menuju ke 17. Tahun bulan apa, Mas ya? Bulan Juni, Juni. bertepatan pada hari raya Idul Adha. Mantap ya. Heeh. Ulang tahunnya sekaligus hari raya. Wah, mantap Iya. ini. Karena Masnya baru pertama kali ikut, bisa lah Mas sharing-sharing gitu tentang hobi atau keseharian Masnya di pondok. Kalau hobi, ya saya seringnya di ruang mulmet. Kurang Mumet. Berarti Ngedit. suka ngedit video ya? Ya, Bagus sih Mas, bermanfaat. Keren ya. Kalau keseharian Mas di pondok gimana biasanya? kalau seharian. Kepo nih, sharing-sharing nih. Kalau ada PR ya dikerjain. Itu mah harus. Ya memang harus. Sama kalau ada cucian ya nyuci. Kayaknya normal aja ya? Normal aja. Normal aja. Normalnya anak pondok lah. Normalnya santri. Jadi kita mau bahas siapa nih Mas? Membahas tabiin siapa nih? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Itu kayaknya saya pernah dengar deh. Itu yang ahli tafsir mimpi itu ya? Ya, Iya. benar. Oh iya. Kenapa nih Mas kita mau bahas ini nih? Ya, kemarin pas udah ditentuin kan temanya, kita podcastnya tentang kisah para tabiin gitu. Terus tak tanyain Mas Aiman, Man, mau tokoh siapa nih? Nggak tahu Kak, ngikut aja. Wah. Ya udah aku yang milihin kan. Nah, waktu itu aku apa ya, kayak terpaku kepada ya Muhammad bin Sirin ini, Ibnu Sirin. Soalnya kan aku dulu pernah sekilas mendengar cerita beliau kan, kalau Iya. beliau bisa menafsirkan suatu mimpi gitu kan. Ya bahasa mudahnya beliau bisa mengetahui makna atau arti dari sebuah mimpi gitu kan. Iya. Kayak keren gitu lah. Keren ya sih Mas. Orang Siapa bisa tahu. tafsir mimpi gitu ya. Siapa tahu dalam mimpi-mimpi kita itu terdapat sebuah makna atau arti gitu kan. Jadi alasannya cukup sederhana ya. Iya. Mungkin karena tadi beliau ahli tafsir mimpi dan juga karena Mas Iman yang patuh tuh ya. Mungkin ya itulah. Tapi memang sebenarnya cukup dengan alasan karena beliau ahli tafsir mimpi itu sudah sangat menarik sih Mas ya kan. Iya. Untuk membahas bagaimana sih konsep metode penafsiran mimpi itu gitu kan. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Ya pastinya mulai dari kelahirannya. Kelahirannya. Jadi kan ada si yang lahir itu
Bentar, dari Gimana, bapaknya Mas? dulu. Oh, dari bapaknya dulu. Oke. Berarti bapaknya namanya Sirin berarti ya? Sirin. Pada perang Ainut Tamer, Mm-mm. Sirin tuh sebagai tawanan. Di tawanan perang berarti. Iya. Dan itu ditawan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, sahabat yang nggak pernah kalah itu ya? Enggak. Iya. Panglima Oh ya, panglima perang yang nggak pernah kalah ya. Saifullah, pedang Allah kan itu. Lalu dibeli Sirin tuh lalu dibeli Dibeli Anas bin Malik, Asin Malik. yaitu pelayan Nabi Muhammad. Oh iya. Lalu Anas bin Malik itu menjadikan Sirin budak mukatab. Budak mukatab tuh yang seperti apa, Mas? Budak mukatab yang ya membayar itu sejumlah uang untuk kebebasannya. Oh, berarti kalau misalnya saya boleh kasih contoh, misalnya nih ya, Mas. Iya. Misalnya Mas Iman jadi budak saya gitu. Nah, berarti saya kayak menentukan gitu ya. Mas Iman bayar misalnya 20 juta gitu untuk kebebasannya. Jadi misalnya Mas Iman sudah bayar semua, Mas Iman bebas gitu ya. Iya. Oh, gitu toh. Iya. Terus gimana, Mas? Terus kan udah janjian ya Sirin Anas bin Malik dengan Sirin. Janji kan membayar Iya. itu dengan gak tahu ini 1000 dirham atau 1000 dinar. Oh, iya. Dan tuh terus berjalan ya lunas akhirnya. Lalu beliau Sirin tuh melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang tembaga gitu. Tukang tembaga. Itu kayak penembak pedang atau bukan, Iya, Mas? kayak penempa pedang gitu. Penembak pedang gitu ya? Lalu kan sudah cukup hartanya, lalu ingin melamar pada budak mantan budak milik Abu Bakar. Siapa tuh, Mas? Itu namanya Sofia. Sofia. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit, kedua orang tuanya Indosiar ini sama-sama mantan budak ya? Iya. Iya. Tuh Sirin mendatangi rumahnya Abu Bakar. Nah, tapi Abu Bakar menanyakan dulu kepada Anas bin Malik sebagai Mantan tuanya gitu. ya mantan tuannya. Nah, Anas bin Malik bilang lebih baik kamu menikahkan Sirin dengan Sofia karena beliau akhlaknya mulia dan bertakwa kepada Allah. Berarti sama Anas bin Malik Abu Bakar tuh direkomendasikan ya Iya. buat menikahkan Sofia dengan Sirin tadi ya? Iya. Tuh Sirin dan Sofia tuh menikah dan dikaruniai 5 anak. 5, baik juga ya, Mas. Apa aja itu, Mas? Yang pertama Muhammad. Berarti Kedua ini Sirin itu ya? Iya, Muhammad bin Sirin. Ya, Kita anak. bahas ini. Oh iya. Terus yang kedua Anas. Anas. Yang ketiga Ma'bad. Abad. Yang kedua Yang keempat. yang keempat. Santai Mas. Iya. Santai. Yang keempat tuh Hafsah. Hafsah. Yang kelima Karimah. Oh iya. Berarti beliau anak pertama dari 5 bersaudara. Iya. Dan itu semua 5 anaknya itu menjadi perawi hadis. Wah, Masya Allah. Cuman yang sering muncul kalau nggak salah tadi saya baca tuh yaitu Muhammad bin Sirin, Hafsah sama Karimah kalau nggak salah. Lalu masa kecil beliau di mana, Mas? Masa kecil beliau. Oh iya, bentar. Jadi lupa lahir. Lahir di mana? Lahir beliau di Basrah, lebih tepatnya di Irak. Sekarang Irak berarti ya kalau Iya. gitu. Sekarang di Irak. Ada Hijriahnya tuh 33 Hijriah.
Kalau Masehinya 653 Masehi. Hmm. Hmm. Nah, masa kecil beliau kan tinggalnya di, kalau lahirnya di Basrah. Ya. Nah, kalau kecilnya di Madinah, pindah Madinah. Wah, lumayan jauh ya Mas dari Basra ke Madinah. Iya. Beliau di Lalu sana ngapain Mas? Hah? Di Madinah. belajar kayaknya. Belajar ya? Belajar. Belajar. Jadi nggak cuman pengen tinggal dong ya. Iya. Lalu kan bertambah usianya Hmm. si Ibnu Sirin. Lalu pindah ke tempat kelahirannya lagi. Ke Basra lagi berarti? Iya. Oh, berarti lahir di Basra. Terus beliau kecil belajar di Madinah. Dan Terus beliau, pas sudah menjadi dewasa ke Basra lagi gitu. iya. Dan di sana kan karena adanya ilmu dan Menjadi pusat ilmu. ya pusat ilmu dan militer juga. Hmm. Berarti di Basra juga sekaligus beliau menjadi seorang ulama ya Mas? Iya. Jadi ulama besar. Ulama. Oh iya. Gini Mas, seorang penuntut ilmu itu kan semakin banyak ilmunya seharusnya semakin baik pula ahlaknya kan Mas. Iya. Nah begitu pula si Ibnu Sirin ini kan beliau seorang ulama, maka harusnya sebenarnya sih memang kayaknya itu ahlaknya sudah terjamin bagus gitu. Iya. Nah saya penasaran nih, gimana sih Mas ahlak beliau dan kepribadian beliau sehari-hari gitu. Kalau akhlaknya dan kepribadian seharinya itu ibadahnya yang khusyuk. Nah, contohnya ya seperti puasa Daud Oh iya. dan ibadah takarub yang lainnya ya. iya, Berzikir. zikir. Dan ada lagi akhlaknya itu berbakti kepada ibu. Kalau ini mah kita juga harus ya kayaknya ya. Iya, harus. Harus ya. Tapi kalau si Sirin ini lebih beda. Dia lembutnya. Gimana tuh Mas maksudnya? Dia kalau berbicara ke ibunya itu lebih lembut. Lembut. Berarti lebih nadanya pelan. lembut gitu ya? Iya. Enggak bentak-bentak gitu. Pak. Tapi kan dikira orang lain gitu kan. Dikira Sirin ini tuh sakit gitu. Duh, Sampai pelannya gitu, Mas? suaranya. kok bisa gitu kenapa itu? Tahu kan saking pelannya dia ngomong kepada ibunya. Oh iya. Berarti saking lembutnya beliau ini berbicara di hadapan ibunya sampai orang-orang itu ngira beliau sakit gitu ya? Iya. Mas bisa nggak kalau gitu? Kebaktiannya sampai begitu gitu. Iya. Sebenarnya kan ya bentuk kebaktian kita kepada orang tua kan juga banyak kan. Salah satunya ya ini kita menuntut ilmu di sini kan juga termasuk iya, betul, bakti Mas, kita betul. kepada orang tua gitu. Dan Ibnu Sirin ini ya salah satu bentuk kebaktiannya ya dia bertutur kata lembut kepada ibunya gitu. Oh iya. Benar. Ada lagi nggak Mas kisah tentang Ada. bagusnya akhlak beliau? Dia terkenal seorang yang humoris, Humoris. yang Suka menghibur berarti ya? ya suka menghibur, Hmm. menghibur orang yang sedih. Wah, itu mulai itu Mas. Heeh. Juga ya sering tertawa gitu. Tapi tidak tertawa berlebihan. Oh iya. Tetap Berarti menjaga kewibawaannya gitu. Walaupun beliau sering menghibur orang tapi tidak merusak kewibawaannya gitu ya. Iya. Makanya beliau ini ya disenangi lah sama orang-orang gitu. Karena ya dengan sikap humorisnya tapi juga tetap menjaga kewibawaannya gitu. Ada lagi nggak Mas kisah tentang akhlak beliau? Ada lagi. Kalau saya pernah dengar kayaknya beliau itu juga terkenal karena waroknya ya. Iya. Iya. Warok tuh hati-hati ya Mas. Iya, Itu berhati-hati. gimana tuh maksudnya? Beliau kan ada beberapa ya, beliau warok itu. Yang pertama tuh beliau warok terhadap beribadah. Ibadah. Ya contohnya ada yang meriwayatkan tuh Sirin berwudu ketika membasuh kakinya Ya. hingga betis gitu. Oh berarti kenapa bisa gitu Mas? Kayak Tahu ya. berarti kayak betis gitu ya? Iya. Nggak tahu ya, kayak karena
kehati-hatiannya beliau gitu. Biar memastikan mata kakinya kena gitu ya. Iya. Tapi kalau beliau masuk kepala gimana Mas? Apakah digeblir semua gitu? Enggak lah. Berhati-hati kan. Enggak. Ya kurang tahu kalau itu. Soalnya yang diriwatkan tuh cuman yaitu membasuh kakinya. Ada lagi Mas? Ada. Warok beliau. Beliau waro terhadap muamalah. Muamalah berarti bertransaksi jual beli gitu ya? Iya. Gimana tuh Mas kisahnya? Kisahnya ya pada saat itu Sirin membeli 40.000 dinar minyak. 40.000 dinar baik banget Mas. Beli apa beliau 40.000 dinar? Nggak tahu ya minyak apa itu. Kalau sekarang berarti berapa miliar itu? Kalau satu dinar 1 juta ya Berarti kira-kira 4 miliar ya? 4 miliar ya. 4 miliar buat beli Buat beli minyak. minyak apa itu Mas? Minyak bumi kok. Dan itu dibayar secara kredit ya. Iya, kredit. Lalu beliau kan mendapati ada najis di situ. Di minyaknya ada najis. Iya. Oh iya. Dan beliau berkata, nih, kalau kata saya sendiri ya, maksudnya dari saya sendiri itu, kalau misalnya aku ngembaliin minyak ini ke penjual, lalu penjual itu memberinya kepada si pembeli, maka aku berdosa. Oh berarti beliau takut kalau misalnya beliau kembaliin ke penjualnya, terus nanti malah penjualnya ngasih malah penjualnya dibeli orang lain gitu minyaknya. Iya, Nanti malah orang lain dapat najis gitu ya. iya, makanya dosa. Terus apa yang beliau lakukan Mas habis itu? Jauh itu melakukannya sangat apa ya? Ekstrim. Ekstrim banget. Wow. Gimana tuh Mas? Langsung ditumpahin minyaknya. Minyaknya ditumpahin. Iya, Oh, ditumpahin semua gitu. iya. Padahal kan minyak dibuang begitu saja kan. Wah, itu Nah, 40.000 dinar lagi. Apa enggak? Kredit lagi. Apa enggak? kredit. Masya sayang gitu ya. 40.000 dinar buat beli minyak terus malah dibuang minyaknya. Dan lalu si penjual ini kan mengadu ke penguasa di situ. Karena Sirin tadi nggak bisa Iya. melunasi gitu ya. Belum bisa Oh, iya, melunasi. iya. Lalu si Ibnu Sirin ini Di di penjara penjara. karena belum melunasi kan. Oh iya. Nggak bisa melunasi gitu. Akhirnya si penjualnya kan lapor ke penguasa gitu. Oh iya iya iya. Oh. Ya di penjara. Tapi juga yang penjaga penjara atau sipirnya itu kan kasihan juga sama si Ibnu Sirin. Kasihan gitu ya. Tapi Terus kan terus si penjaga penjara ini kan memberi keringanan kepada Sirin, tapi Sirin tidak mau. Tidak mau. Keringanannya apa Mas? Ya keringanannya katanya gini, nanti malam kau dibebaskan, besok pagi kau kembali lagi. Berarti setiap malam boleh pulang gitu. Iya, Terus paginya balik lagi ke penjara gitu ya. iya, Biar nggak ketahuan itu. Oh iya iya iya. Tapi Ibnu Sirin tadi nggak mau gitu. nggak mau. Kenapa tuh Mas kok malah nggak mau? Padahal udah kasih enak-enak gitu tuh. Kan Ibnu Sirin kan orangnya ya soleh. Korok tadi ya. Iya waro. Nah, kan yang berhak itu si penjual minyaknya yang meringankan tadi. Oh iya 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 saya paham saya paham. Berarti beliau tuh nggak menerima karena sebenarnya yang berhak memberikan keringanan tuh si penjual minyaknya ya. Iya, Jadi kan sipir tadi cuma merasa kasihan gitu kan ya. iya. Jadi akhirnya kalau bener-bener warok itu nggak bakal nerima gituan ya. Terus ada lagi nggak Mas tentang aspek waroknya beliau gitu dalam kehidupan? Beliau meriwayatkan hadis. Bukan hadis. Oh tadi yang seperti Mas Fikri bilang tadi ya. Iya. Gimana tuh Mas meriwayatkan hadisnya? Beliau ketika menyampaikan hadis, beliau sesuai dengan Makhrajnya. makhrajnya, dan ketika menulis beliau sesuai rosamnya. Oh iya 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 berarti misalnya beliau menyampaikan hadis ke muridnya gitu. Itu beliau benar-benar menyempurnakan makhrajnya ya. Iya, Karena Sangat kan fasih. karena kita tahu sendiri ya bahasa Arab itu satu kata beda tuh udah satu huruf beda itu udah beda makna ya Mas. udah beda. Apalagi kalau di zaman dulu juga tulisan Arab tuh belum ada titik dan harokatnya ya. Iya,
Makanya tuh apa namanya, harus benar-benar teliti gitu ya mas. Iya. Kalau zaman sekarang kan kita lihat sendiri Al-Quran tuh bahkan sudah warna-warni gitu kan. Iya. Udah. Itu inovasinya ya dari ulama itu kan, biar mempermudah kita untuk Ya, mempelajari bahasa Arab gitu. jadi nggak ada alasan lagi ya buat kita malas-malas baca Al-Quran gitu ya. Iya. Apalagi ini bulan Ramadan gitu, jangan sampai kita tuh malas baca Al-Quran gitu ya. Karena ya bulan Ramadan ini kan juga bulan turunnya Al-Quran Betul, gitu. betul. Kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Yap, tuh teman-teman denger ya, semangat baca Qurannya. Ada lagi nggak mas kisah tentang waroknya beliau? Warok. Sebenarnya kalau mau diceritain ya emang banyak sih. Ya mungkin cukup segitu gitu. Oh iya tadi ya. Mungkin lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Tadi warok. Nah sekarang saya penasaran nih mas, beliau jadi ulama tuh biasanya rata-rata ulama kan gurunya banyak ya mas. Iya. Tuh siapa aja tuh guru beliau mas? Ya, Di antaranya ya Anas bin Malik. Mas bin Malik berarti mantan tuan bapaknya dong? Iya. Oh. Nah, satunya lagi padahal banyak sih. Banyak. Ya. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zain bin Sabit. Abdullah bin Umar. Banyak ya mas. Langsung para sahabat juga ya Iya. guru-guru beliau. Ya. Mantap, Dan mantap. dan Muhammad bin Sirin ini banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Ya, itu selaku apa ya, mantan mantan tuan bapaknya. Dan bapaknya. Nah, itu. Dan tapi Muhammad bin Sirin ini tidak menjadi perawi yang utama gitu. Jadi masih ada yang lebih utama daripada dia gitu. Oh iya. Nah, dan terus beliau juga apa ya, faqih dalam berbagai bidang. Contohnya ilmu faraid, hukum, hisab. Terus yang paling terkenal itu ya tafsir mimpinya itu. Wah, tafsir mimpi ya mas. Sekarang saya malah penasaran nih, bisa nggak kita langsung masuk gitu pembahasan tafsir mimpi ini? Iya, bisa. Saya. Jadi gimana tuh mas? Metode tafsir mimpi, apa namanya? Ya gimana sih ilmunya gitu? Iya. Ya dari dasarnya dulu ya. Jadi mimpi itu kan terbagi menjadi 3. Ada 3. Itu Oh iya. mimpi yang baik, Mimpi yang baik. yaitu berasal dari Allah kan, mimpi baik. Ya. Terus yang kedua yaitu mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk. Mimpi buruk itu berasal dari setan. Terus yang terakhir yaitu mimpi apa ya, yang berasal dari imajinasi kita. Jadi itu terjadinya karena refleksi ya pikiran kita akhirnya menjadi sebuah mimpi gitu. Oh iya. Misalkan kita sebelum tidur gitu nonton bola gitu. Akhirnya karena kita memikirkan bola sepak bola gitu kan, akhirnya kebawa ke mimpinya sepak bola. Oh Nah, iya. Nah, dan semua mimpi itu nggak semua bisa ditafsir. Jadi cuman mimpi yang baik dan juga mimpi yang buruk yang bisa ditafsir. Oh. Dan kalau kata Imam Ghazali itu mimpi baik itu adalah kasyaf Kasyaf itu atau apa? kelebihan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang solih gitu. Jadi kalau misalkan ada orang mimpi baik, nah itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwasanya dia adalah orang yang ya baik, soleh gitu kan. Oh iya. Kayaknya saya pernah dengar kisah gitu mas. Ada beberapa kisah di kalangan Nabi gitu Iya. tentang tafsir mimpi ini juga ya. Kalau nggak salah Nabi Ibrahim sama Nabi Yusuf ya. Iya. Kalau Nabi Ibrahim itu ya mimpinya. Kalau Nabi Yusuf itu kan ilmu takwil mimpinya. Oh iya. Gimana tuh mas? Bisa nggak diceritakan gitu kisah para nabi tentang mimpi-mimpi? Ya jadi Nabi ketika bermimpi itu kan bagian daripada wahyu. Ya, Jadi ya wahyu itu kan bisa berbentuk sebuah petunjuk atau perintah gitu kan. Nah tapi di mimpi Nabi Ibrahim ini kan ya apa ya, wahyunya seperti perintah gitu. Itu adalah sebuah perintah. Jadi kan di dalam mimpi Nabi Ibrahim kan beliau menyembelih anaknya gitu, Nabi Ismail. Ya sebenarnya ya Nabi Ibrahim ini kan ya kasihan kan, udah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun nggak mempunyai anak, pas dikasih sama Allah malah merintahin untuk nyembelih anaknya gitu. Wah itu berat sih mas. Itu pasti berat sih. Itu kalau orang-orang apa ya normal itu nggak mau tuh Pasti kayak. banyak mengeluhnya itu mas. Iya. Tanya, wah kenapa ini padahal
udah lama nggak dapet anak, sekali dapet anak malah disuruh sembelih gitu kan. Tapi kan ini kan nabi gitu kan. Kalau Beda diperintahkan ceritanya. ya sami'na wa ta'na gitu. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya Nabi Ibrahim kan menceritakan mimpi tersebut ke anaknya itu, Nabi Ismail. Wahai anakku gitu, aku telah mimpi yang seperti tadi gitu. Ya. Akhirnya anaknya mengatakan bahwasanya jika itu adalah perintah dari Allah maka lakukanlah. Anaknya aja apa ya, Wah. nggak banyak ngeluh, nggak protes itu. Jika itu memang ya perintah Allah ya maka lakukan. Nah kan dilakukan sama Nabi Ibrahim kan. Terus ketika disembelih diganti oleh Allah dengan sebuah domba gitu. Seekor mas. Ya, seekor domba. Seekor domba. Seekor Ya. domba itu kan. Dan itu menjadi dasar ibadah korban kan pada setiap Idul kita Adha gitu ya. Setiap bulan Dzulhijjah ya. biasanya kita lakukan itu. Kalau Nabi Yusuf itu gimana ceritanya mas? Ya, Nabi Yusuf ini bukan dari mimpinya kan, melainkan menakwilkan mimpi Raja Mesir pada waktu itu gitu. Oh iya ya. Itu ada di Al-Quran kisahnya ya mas? Iya, terabadikan dalam Quran itu. Pada surah Yusuf ayat 42 sampai 49. Nah, jadi kan di ceritanya itu Nabi Mesir Raja Mesir pada waktu itu kan bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk betina itu dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus itu. Dan dia juga melihat 7 tangkai gandum berwarna hijau dan 7 tangkai gandum yang kering gitu. Terus beliau kan kayak menganggap bahwasanya itu ada kayak sebuah makna gitu kan. Oh ya, bukan sekedar mimpi gitu ya mas? Bukan sekedar mimpi itu. Akhirnya beliau menanyakan kepada rakyatnya gitu, wahai rakyatku, aku telah mimpi seperti ini gitu, apakah ada orang yang bisa menakwilkan mimpiku gitu. Terus ada seorang ini yang dulunya dia dipenjara bersama Nabi Yusuf itu. Dan orang ini tahu bahasanya Nabi Yusuf ini memiliki ilmu tafsir mimpi gitu. Akhirnya orang ini membawa Nabi Yusuf ke Raja Mesir gitu. Akhirnya Nabi Yusuf ini menakwilkan mimpi dari Raja Mesir tersebut. Yang artinya ya, maknanya dari mimpinya itu yang 7 sapi gemuk betina dan juga 7 tangkai gandum warna hijau itu menandakan bahwasanya akan datang suatu masa yang di masa itu adalah masa-masa yang subur gitu. Jadi panen-panen itu melimpah gitu. Dan makna dari 7 sapi betina yang kurus dan juga 7 tangkai gandum yang kering itu menandakan bahwasanya akan datang juga masa setelahnya yang dimana masa itu adalah masa-masa kekeringan. Jadi masa-masa paceklik gitu. Oh iya. Nah maka Nabi Yusuf ini mengusulkan bahwasanya pada masa subur itu untuk menimbun sebanyak-banyaknya sumber daya panen gitu ya mas? ya, Panennya sumber daya alamnya disimpan. gitu. Ya, Untuk menghadapi masa paceklik tadi ya masa kekeringan setelah itu. Dan itu kan dalam kisahnya kan masa suburnya 7 tahun, terus masa kekeringannya kan ya 7 tahun. Habis itu Allah beri hujan gitu. 7 tahun kekeringan tuh lama ya mas? Iya 7 tahun lama banget, lama apalagi Lama. dengan jumlah orang yang begitu banyak itu loh. Aku juga nggak Itu Mesir kebayang. ya berarti? Iya Mesir. Wah, satu negara kekeringan Kita 7 tahun. kayaknya misalnya aja sekeluarga deh, keluarga misalnya 5 orang, buat seminggu aja itu udah persediaannya kayak gimana gitu, nggak kebayang. Oh iya ya. Ini orangnya banyak, ratusan atau mungkin ribuan ya, Ribuan kayaknya. ribuan menghadapi kekeringan selama 7 tahun. Coba itu persediaannya gimana itu. Wah itu Padahal di padang pasir. bergudang-gudang itu ya. Makanya oleh karena itu Nabi Yusuf akhirnya dijadikan bendahara oleh Nabi Mesir. Nabi Mesir, Allahumma. Raja Mesir. Iya. Raja Mesir. Akhirnya ya beliau yang mengurusi hal tersebut. Itu kan tadi kisah para nabi ya mas, bisa di kalangan nabi gitu. Kalau tafsir mimpinya yang dilakukan oleh Ibnu Sir ini, apakah metodenya sama mas? Kalau dibilang sama, ya pastinya berbeda lah. Soalnya ini perbandingannya kan dengan nabi. Nabi itu adalah utusan Allah. Derajatnya pasti ya udah beda lah. Nah, kalau nabi ini mimpi ataupun memiliki ilmu tafsir mimpi itu kan langsung berasal dari Allah gitu kan. Ya. Sedangkan kalau ini Ibnu Sirin itu kan manusia,
yaitu mungkin tetap berdasarkan apa ya, Al-Quran. Beliau juga mengambil referensi-referensi pada mimpi-mimpi Nabi sebelumnya itu loh. Berarti dari misalnya kayak simbol-simbol gitu ya, Iya, Mas? dari simbol-simbolnya. Terus kalau nggak salah, saya pernah dengar pada ustadz siapa gitu, lupa, aku pernah dengar katanya pada Sunan Abi Dawud itu juga ada bab tersendiri yang membahas tentang ilmu tafsir mimpi ini. Wow. Jadi memang beneran ada ilmu tafsir mimpi ini. Nah itu, yaitu kalau dibilang beda ya beda kan. Nabi dengan Ibnu Sirin ini. Ibnu Sirin menampilkannya melalui simbol-simbol yang ada dalam mimpi gitu, dan juga kondisi orang yang mimpi tersebut. Jadi misalnya orang nih memiliki simbol yang sama dalam mimpinya, tapi kondisi orang ini berbeda. Misalnya ada dua orang nih, dua orang mimpinya sama simbolnya, misalnya dikejar anjing gitu, tapi satunya ini adalah orang yang solih, terus satunya lagi adalah ya orang yang banyak apa dosa ya, gitu ya misalnya. ya banyak dosa, bermaksiat gitu. Ya itu mungkin tafsirnya beda. Ada nggak Mas kisah tentang itu? Ada. Jadi pada waktu itu Ibnu Sirin kan mengadakan suatu majelis gitu di masjid. Iya. Nah, biasanya ketika Ibnu Sirin Ibnu Sirin ini mengadakan suatu majelis, biasanya dibarengi juga dengan takwil mimpi statement gitu. Wow, asik dong itu Mas. Iya. Jadi ada sesi Oh iya. sesi Yang apa ya? pengen tahu tafsirnya bisa Boleh langsung bertanya sampaikan gitu. ya. Nah, pada waktu itu ada orang yang bertanyakan, "Wahai Ibnu Sirin, aku bermimpi mengumandangkan azan gitu. Apa arti dari mimpiku tersebut gitu?" Terus akhirnya Ibnu Sirin ini mengatakan, "Tak lama lagi kamu akan melaksanakan haji gitu." Nah, terus ada seorang pencuri. Saya nggak tahu tuh nyurinya apa, cuman beliau ini pencurinya ini melarikan diri ke majelisnya Ibnu Sirin ini. Terus kan beliau ngerasa kok mimpiku sama yo. Nah itu diketahui oleh Ibnu Sirin juga. Terus akhirnya pencuri tadi dipanggil oleh Ibnu Sirin. Sini kamu gitu. Takwil mimpimu itu beda sama orang yang tadi gitu. Ibnu Sirin bilang gitu. Terus habis itu orangnya pergi, pencurinya pergi. Terus ya pastinya para jamaahnya kan pasti bertanya-tanya gitu kan. Bingung gitu ya, kok bisa beda gitu, wahai Ibnu Sirin gitu. Terus Ibnu Sirin mengatakan bahasanya sungguh pada orang yang tadi yang pertama yang bertanya itu aku melihat pada wajahnya nampak kesolihan. Sedangkan yang kedua ya tadi. Oh iya. Itu mungkin ya Ibnu Sirin taunya ya karena banyak pengalaman, itu juga berdasarkan analisis beliau kan, karena sudah banyak pengalaman dalam menafsirkan mimpi gitu. Iya sih Mas. Jadi mungkin karena emang jam terbang beliau yang sudah ribuan gitu ya. Bisa menilai bisa menilai kepribadian seorang dari hanya melihat mukanya gitu ya. Iya. Jadi tadi ya teman-teman, ternyata tafsir mimpi itu beda simbol beda makna. Beda simbol itu kalau simbolnya sama. Simbolnya sama, beda orang itu bisa beda makna gitu ya. Iya. Ada nggak Mas kisah yang terkenal tentang tafsir mimpi beliau lagi itu? Ada sih. Ada lagi ini dikisahkan pada waktu itu Hasan Al-Basri. Masnya tahu nggak Hasan Al-Basri? Hasan Basri. Oh iya tahu. Itu salah satu tabiin besar juga ya? Iya, jadi Ibnu Sirin sama Hasan Al-Basri ini dua ulama besar di Basrah ini. Ya. Dan Hasan Al-Basri ini nanti akan dibahas tersendiri oleh teman kita gitu. Jadi mantap ya. nanti bisa dilihat video-video selanjutnya gitu. Nanti ya teman-teman, video tentang Hasan Al-Basrinya jangan lupa ditonton. Iya. Nah, jadi Ibnu Sirin dan juga Hasan Al-Basri ini kan kayak musuhan gitu. Kenapa tuh Mas? Kok bisa musuhan gitu? Bermusuhan karena mereka berdua ini banyak perbedaan pendapat pada perkara fikih. Gitu. Sampai-sampai Hasan Al-Basri ini ketika disebutkan nama Ibnu Sirin,
beliau tuh berkata, jangan sebutkan nama orang sombong itu di depanku gitu. Saking Waduh. nggak sukanya gitu. Sampai sebegitunya ya mas. Heeh. Wah, waduh. Nah, terus pada suatu saat ini Hasan Al-Basri itu mimpi gitu kan. Hasan Al-Basri mimpi pada waktu itu beliau berada di sebuah kandang kambing. Dan beliau pada saat itu berkondisi bertelanjang dada gitu. Dan membawa sebuah tongkat gitu kan. Dan beliau bertanya-tanya gitu kan. Siapa ya yang bisa menafsirkan mimpi di Basra ini selain Ibnu Sirin gitu kan. Soalnya kan ya gengsi gitu kan. Lagi bermusuhan gitu kan. Akhirnya beliau mikir-mikir gitu. Akhirnya beliau punya ide gitu kan untuk mengutus muridnya aja untuk pergi ke Ibnu Sirin gitu. Ya, bagus. Nah, tapi nanti pas cerita ke Ibnu Sirin jangan menyebutkan nama Hasan Al-Basri itu. Kalau yang mimpi Hasan Al-Basri gitu. Akhirnya Hasan Al-Basri ini mengutus muridnya untuk pergi ke Ibnu Sirin untuk menafsirkan mimpinya tadi gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita ya muridnya ini bertemu dengan Ibnu Sirin gitu. Terus menanyakan tentang mimpi tersebut gitu. Terus Ibnu Sirin berkata itu, tahu nggak mas? Ibnu Sirin berkata apa ya? Gimana mas? Pas disampaikan mimpinya. Langsung ditafsirkan? Enggak. Gimana, Jadi Ibnu Sirin ini langsung berkata kepada muridnya tadi, bilang kepada Hasan Al-Basri kalau mau ditakwilkan mimpinya suruh langsung ke sini gitu. Langsung pergi ke sini. Waduh. Langsung tahu. Bisa tahu gitu mas? Ya, bisa langsung tahu gitu kan. Akhirnya ya muridnya langsung kembali ke Hasan Al-Basri. Terus mengatakan apa yang dikatakan Musirin tadi. Akhirnya Hasan Al-Basri bertemu dengan Ibnu Sirin itu. Ya salam-salaman kayak biasa gitu. Iya. Nah, terus ya Hasan Al-Basri kan bertanya-tanya, kok kamu tahu yang mimpi itu aku gitu kan? Ya, padahal tadi nggak disebutkan iya. kan. Heran banget gitu mas. Kok bisa langsung tahu gitu ya? Terus Ibnu Sirin ini mengatakan bahwasanya di Basrah ini, di wilayah ini nggak ada yang mimpi seperti itu kecuali Hasan Al-Basri, kecuali engkau itu. Wow. Jadi yang mimpi kayak gitu tuh cuman Hasan Al-Basri gitu. Keren. Ya, itu menandakan bahwasanya ya begitu fakihnya dia dalam ilmu tafsir mimpi gitu kan. Terus akhirnya akhirnya cerita mimpinya Hasan Al-Basri itu ditakwilin oleh Ibnu Sirin ini. Nah, jadi tadi makna Hasan Al-Basri itu berada di kandang kambing itu menandakan bahwasanya dia berada di dunia yang fana. Terus makna dari dia bertelanjang dada itu menandakan bahwasanya dia adalah orang yang zuhud gitu, tidak cinta dunia gitu. Terus makna dari dia membawa tongkat itu adalah ya beliau memegang sebuah ilmu atau hikmah itu. Iya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya juga momentum yang Allah hadirkan gitu agar dua orang muslim yang lagi bertengkar itu bisa iya benar juga ya mas. Baik kembali gitu kan. Ya. Dan sekarang kita kan umat Islam itu kan berpecah belah gitu kan. Iya. Nah, itu banyak ya permusuhan lah padahal antar umat Islam sendiri itu. Iya, padahal sama-sama satu Tuhan gitu ya. Ya sama-sama saudara seiman ya, gitu kan. Tapi malah permusuhan gitu. Ya mungkin nanti Allah akan hadirkan gitu kan. Amin. Suatu momentum di mana kita bisa berdamai lagi gitu. Entah mungkin kita nggak terpikirkan gitu kan caranya gimana, tapi nanti Allah pasti beri jalan gitu agar ya umat Islam ini bisa bersatu kembali gitu kan. Iya mas, amin. Semoga secepatnya ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang kondisi di Palestina kan, itu nggak semua manusia juga peduli gitu. Bahkan ada beberapa dari mereka tuh yang ngerasa itu bukan urusan mereka, betul kan? Satu muslim, satu iman, itu satu tubuh gitu ya. Iya. Ketika satu bagian tubuh merasakan sakit, semua merasakan sakit gitu kan. Betul mas, betul. Semoga ya Allah memberikan secepatnya gitu. Cara darinya yang terbaik agar kita manusia itu segera bersatu kembali. Iya, bersatu. Menjadi satu kekuatan gitu. Amin. Saya sekarang pengen nanya nih mas, beliau punya warisan nggak? Warisan kitab gitu, seperti kan ulama-ulama biasanya kan kalau ahli dalam suatu bidang ilmu, mereka menuliskan ilmu mereka dalam kitab gitu kan. Jadi ada nama kitab itu namanya Tafsirul Ahlam.
tafsir mimpi-mimpi itu kan. Hmm. Itu tapi banyak ulama yang berbeda pendapat itulah tentang siapa penulisnya gitu. Kok bisa Ada yang gitu, Mas? mengatakan itu sebenarnya bukan tulisan Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Sirin. bukan Muhammad bin Sirin gitu kan, melainkan tulisan para muridnya terus dinisbatkan kepada Ibnu Sirin gitu kan. Mhm. Dan saya ketika melihat kitabnya itu juga musannifnya Muhammad bin Sirin. Hmm. Ya, mungkin ya nggak tahu lah, wallahu alam. Tapi ya intinya banyak dari Masih ada ulama itu perbedaan gitu ya? masih bertentangan tentang kitab Hmm. tersebut. Tapi ya kitab tersebut menjadi rujukan pertama bagi umat Islam untuk ya belajar ilmu tafsir mimpi itu. Hmm. Sebenarnya kalau menurut Mas sendiri, tafsir ini itu di zaman sekarang tuh urgent gak sih Mas? Darurat gak sih? Atau dibutuhkan gitu? Ya. Pertanyaan bagus ini. Saya penasaran Mas. Hmm. Dulu. Sebenarnya kalau dibilang urgent ya nggak urgent banget sih. Cuman ya cukup relevan bagi sebagian orang gitu kan. Seperti yang saya tadi bilang kan, mimpi nggak semua mimpi kan bisa ditafsir. Iya. Cuman mimpi baik dan juga mimpi buruk. Dan mimpi baik itu adalah kasyaf menurut Imam Al-Ghazali gitu kan. Iya. Dan itu hanya diberikan kepada orang baik atau yang soleh itu. Nah kalau kita perhatiin orang-orang sekarang itu kan ya kualitasnya udah beda gitu kan. Iya Dari sih, Mas. orang dulu. Turun banget ya. Mungkin kalau mereka mimpi juga itu dari refleksi mereka gitu kan, imajinasi mereka, dan itu tidak bisa ditakwil. Gitu. Karena ya tadi mimpi baik itu kan hanya berasal dari Allah, dan Allah hanya memberikannya kepada Orang baik. gitu. orang baik. Berarti mungkin kalau zaman sekarang tuh ilmu tafsir ini itu ya sebenarnya berguna, tapi karena kondisi orang-orangnya aja ya Mas. Kayaknya emang zaman sekarang tuh kebanyakan orang tuh kalau mimpi cuman berdasarkan dari emang refleksi otak mereka gitu, apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan kalau sekarang memang ada yang mengaku misalnya bisa menafsirkan sebuah mimpi, itu kita juga perlu menelusuri kepribadiannya, ketakwaannya. Oh iya. Nah, takutnya nanti kan takwilnya sesat gitu kan. Kalau Betul sih, dia Mas, nggak ya. bertakwa, kita harus tahu kepribadiannya gitu. Dan kita juga jangan percaya secara mutlak kepada hasil dari takwil mimpi itu. Karena ya itu kan ibaratnya analisis kita, prediksi kita gitu kan. Jadi kebenarannya ya tetap Allah yang tahu gitu kan. Jadi ya jangan menjadikan itu sebagai ya jangan terpaku dengan hasilnya itu. Ya kita cukup ya percaya, cuman jangan percaya secara mutlak gitu. Jangan juga terpaku gitu ya berarti. Tapi saya penasaran Mas, Masnya pernah nggak sih mimpi gitu, mimpi yang kayaknya menurut Mas sendiri itu bukan semata-mata refleksi otak gitu? Pernah sih. Wah boleh Mas ceritain Mas, asik nih kayaknya nih. Jadi saya pernah mimpi saya tuh meninggal. Ini mimpi buruk kan, Mas? Meninggalnya ini nggak tahu mimpi buruk apa peringatan ya. Wah, gimana, Cuman Mas? menurut saya ini peringatan berdasarkan analisis saya. Itu kan saya pernah mimpi tuh meninggalnya tuh dipenggal dari belakang gitu. Dan saya tuh kayak melihat jasad saya pas dipenggal itu. Jadi kayak pas mau mati tuh jasad saya sama ruh saya udah terpisah duluan itu. Jadi aku bisa ngelihat jasadku gitu dipenggal. Nah, pas dipenggal tuh mataku langsung merem. Set. Terus pas buka-buka saya tuh berada di sebuah jalan setapak gitu, kayak di gunung gitu. Terus nanti ada pos-posnya gitu kan. Pos 1, pos 2 gitu. Nah, nanti pas berada di pos, ngelewatin pos itu nanti ngambil sebuah kertas itu. Dan itu nanti kertasnya kayak tertuliskan jumlah amal-amal kita gitu loh. Nah, pada waktu itu kan di depan saya ada orang. Jadi saya jalannya nggak sendiri waktu itu. Kayak ngikutin jalan kanan kiri tuh kayak semak-semak hutan-hutan gitu. Nah, orang depan saya nih pas ngambil kertas tak lihat. Amalnya banyak banget, Mas. Saya insecure itu. Terus apa namanya? Saya khawatir sama saya itu loh. Ini saya gimana gitu. Terus aku ngambil kertasnya kan. Tak ambil.
amalnya cuma 1 apa 2 ini. Takut banget ini kalau tak lanjutin jalannya masuk surga apa neraka ini. Kayak beneran itu. Kayaknya kalau ini mimpi peringatan kayaknya Mas. Iya, astagfirullah, banyak dosa Wah, ini kayaknya. bener. Ingat diri ya. Iya. Kalau Mas Alan sendiri pernah nggak Mas mimpi gitu? Kalau mimpi yang kayak diperingati gitu nggak pernah sih. Belum pernah ya? Mimpinya pasti kan dari manusia sendiri. Oh, yang dari imajinasi tadi ya? Mas? Iya. Jadi kayak absurd gitu, Ya, random. Kayaknya emang gara-gara di masa sekarang tuh remaja enggak cuma remaja sih, kebanyakan orang itu Iya. kan sering pasti pernah scroll ya. Scroll itu yang videonya Banyak sangat hal random gitu. random, akhirnya Mimpinya ikut random gitu. gitu. Iya. Kan Kebanyakan, kayak apa ya, kita pas mimpi itu kan ya seringnya kayak ceritanya abstrak hmm, terus ganti-ganti gitu ya, kan, itu kayak pasti- scroll pasti gitu. itu. Oh, bener-bener. Itu emang berdasarkan refleksi kita kalau itu, dan itu nggak bisa ditakwil. Iya ya. Hmm. Karena saya juga pernah masih itu mimpi kan. Jadi di mimpi itu saya ada ikan gurame di akuarium gitu. Terus kok tiba-tiba ikannya jadi kucing Mas tuh. Bener-bener random banget tuh. Ya, apa ya mimpi apa ini sebenarnya? Bener-bener aneh. Jadi tadi ya urgensi tafsir mimpi di masa sekarang. Mungkin kalau dibilang urgent memang masih urgent ya Mas. Cuman emang dari kondisi orang-orang saja yang apa namanya? Karena mereka juga banyak yang mimpinya tuh random, lebih ke refleksi otak, jadi sedikit gitu orang-orang yang mimpinya benar ya. Dan kita juga nggak perlu untuk percaya secara mutlak gitu kan. Nah, Ya betul. jadi hasil daripada takwil mimpi itu berdasar nanti dikaitkan dengan simbol-simbol yang berada pada mimpi tersebut, dan juga kondisi orang tadi, orang yang bermimpi itu tadi. Nah, itu yang mempengaruhi hasil daripada takwil mimpi itu. Misalnya pada mimpinya itu terdapat simbol, misalnya di mana ya, di padang pasir itu. Ya benar. Itu nanti ada maknanya tersendiri gitu, di laut, di pasir, di padang pasir, terus di rumah, Kalau dan saya lain pernah sebagainya tahu, lah, di hutan. Kayaknya ada ya Mas, apa simbol juga dari hewan-hewan ya? Ya, Misalkan dari ular, hewan. burung mati gitu kan. Itu juga sapi gemuk gitu. Sapi gemuk tadi menandakan kemakmuran itu kan. Terus warna putih itu menandakan sebuah kesucian gitu kan. Dan banyak lah itu. Kalau kita belajar itu ya pasti masing-masing benda itu pasti memiliki makna yang berbeda. Kayak ngafalin mufrodat nanti. Oh iya ya. Baik lagi ya Mas, nggak semua mimpi bisa ditafsir gitu. Iya. Jadi walaupun tadi saya kayak lihat ikan gurame gitu, itu ya karena mimpinya random jadi emang bisa ditafsir ya. Kayaknya juga kalau mimpi bener tuh nggak mungkin random deh ya Mas. Ya tadi mimpi Masnya itu kan bener-bener teratur gitu. Tapi emang saya tuh sebelumnya nggak mikir apa-apa itu. Kayak emang apa ya? Ya menurut saya tuh sebuah peringatan sih. Ya, atau mungkin Untuk tobat. mungkin ya Masnya pas di hari itu melakukan banyak kesalahan gitu ya. Terus belum bertobat gitu kan mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin sekian ya teman-teman yang bisa kita sampaikan gitu. Tadi tentang kisah Ibnu Sirin, beliau itu orang tuanya adalah mantan budak, Sirin dan Sofia, dan juga beliau menjadi ulama besar di Basrah, sekaligus yang ilmu yang terkenal dari beliau adalah tafsir mimpi. Jadi kita juga sudah membedah sedikit demi sedikit tentang gimana sih ilmu tafsir mimpi itu gitu. Semoga dengan video ini teman-teman di rumah dan ayah bunda bisa mendapatkan sedikit ilmu, karena memang tadi cuma sedikit yang disampaikan tentang tafsir mimpi dan juga kisah tentang Ibnu Sirin. Sebelum itu kita bisa nih Mas kata-kata gitu sebelum perpisahan. Mungkin mumpung perdana podcast nih. Ya. Itu pertama ya. Ya Jadi mungkin. Mas Sugri mungkin ya. Ya pesan terakhir saya ya, ini berdasarkan kesimpulan saya sendiri. Jadi setelah saya membaca beberapa orang yang menjadi ahli atau pakar dalam bidang ilmu, terutama ilmu sakofah ya, karena ilmu sakofah itu berbeda dengan ilmu sains. Nah, mungkin kita juga nggak bakal bahas di sini kan, malah durasinya tambah panjang. Nanti nggak buka-buka nanti. Dan nunggu ya. Iya. Lagi azan kayaknya. Nah, nanti kalau mau
tahu perbedaannya apa ya bisa searching sendiri gitu. Nah, itu kan kalau kita lihat orang yang menjadi ahli atau pakar dalam ilmu sakofah gitu kan, kita pasti kalau melihat kepribadiannya itu pasti orangnya itu adalah orang yang apa ya, begitu dekat dengan Allah gitu. Jadi ibadahnya apa namanya ya ya beliau sangat dekat dengan Allah itulah. Memperbanyak amal untuk bisa bertakarub kepada Allah gitu. Dan itu semua pasti semua ilmu yang yang dia miliki itu pasti tidak terlepas dari kedekatannya itu. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya itu dari Allah, dan Allah tidak memberikan cahaya tersebut kepada orang yang bermaksiat gitu. Jadi pesan saya kalau kita memang mau menjadi apa ya, ingin paham terhadap ilmu, menjadi apa ya namanya, ahli dalam bidang ilmu itu kan, ya kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ya, betul Mas. Kalau dari Mas Iman, ada pesan terakhir nggak Mas buat teman-teman di rumah? Pesannya ya sering belajar. Ya. Oh ya. Sering-sering belajar. Rajin-rajinnya belajar ya. Iya. Udah itu doang. Ya. Nggak apa ya. Nggak apa. Jadi dari Mas Fikri ini semua tentang menuntut ilmu ya teman-teman. Tadi pesan dari Mas Fikri, kalau kita memang benar-benar ingin jadi orang yang ahli dalam suatu bidang agama maupun yang lainnya, itu tidak terlepas dari kedekatan kita dengan Allah. Jadi ilmu itu nggak bakal bisa diraih tanpa ridho dari Allah, teman-teman. Dan juga tadi dari Mas Aiman, rajin belajar gitu, rajin belajar dan juga rajin ibadah gitu, biar kita semakin dekat sama Allah dan juga ilmu kita juga semakin dalam gitu. Ya mungkin sekian dari kami, sekian dari saya dalam podcast kali ini. Teman-teman jangan lupa berbuka ya, sebentar lagi azan kayaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu semata-mata dari Allah, dan kalau banyak kurangnya itu semata-mata dari saya dan teman-teman ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.